Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin dengan NIM 2103003 dari kelas D3 TI 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Pak Sumarudin, yaitu tentang membuat jaringan. Di sini tugas yang diberikan oleh Bapak Sumarudin yaitu buatlah jaringan dengan subnet ruang perawat terdiri dari 60 host. Jadi saya sudah membuat ruang perawat ya di sebelah sini yang warna ungu ini 60 host atau 60 PC. Yang kedua, subnet manajemen rumah sakit 10 host, dan di sini saya sudah menyiapkan 10 host di rumah sakit yang berwarna kuning ini. Yang ketiga, subnet klinik terdiri dari 5 host. Ini buat kliniknya ada 5 host, 5 PC. Kemudian subnet laboratorium terdiri dari 10 host. Di sini saya sudah menyiapkan juga laboratorium dengan PC-nya 10 host, 10 PC. Dan yang terakhir, subnet pasien terdiri dari 100 host. Dan saya juga sudah menyiapkan 100 PC atau 100 host ini ya. Saya sengaja menyiapkan PC-PC ini agar video ini tidak memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian server farm terdiri 6 IP address atau sama aja dengan terdiri dari 6 server ya, 6 buah server. Kita langsung saja siapkan 6 buah server. 1 2 3 4 5 6. Dan tentunya kita juga membutuhkan sebuah router ya. Di sini saya menggunakan router PTMT ini dengan nama PTMT router ini. Jadi kita menggunakan PTMT router itu artinya dalamnya belum ada slot soketnya. Oleh karena itu kita harus menaruh ke lubang-lubang yang kosong ini ya, slot kosong ini kita tambahin. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu router ini, kemudian kita menuju ke PT router RM1 CFE ini, kita tambahkan sebanyak 6 buah. Sini sudah terdapat 6 buah ya. Jangan lupa kita nyalakan lagi routernya. Jika sudah seperti ini, kemudian kita hubungkan server-server ini ke masing-masing blok subnet ini ya. Pertama kita hubungkan ke ruang perawat. Sebelumnya ya, biar tidak bingung, kita beri label terlebih dahulu ya. Di sini ruang perawat. Oke. Kemudian di sini manajemen rumah sakit. Kemudian di sini klinik. Salah. Di sini klinik. Kemudian di sini laboratorium. Dan di sini terakhir 100 host ini pasien namanya, beri labelnya. Jika sudah, kita hubungkan ya. Lanjutin lagi, hubungin masing-masing server ini ke tiap bloknya. Kita hubungkan. Untuk yang router 6
kita hubungkan langsung ke routernya ya. Kita masukkan saja ke flash Ethernet 5/0 ini. Jika sudah seperti ini, kita hubungkan router dari router ke masing-masing tiap bloknya. Kita hubungkan 0/0 ke ruang perawat, ke manajemen rumah sakit, dan dalam pengkoneksian kabel kita sudah selesai ya. Selanjutnya dari tugas Bapak ini ditentukan bahwa satu server terdiri dari web rumah sakit, web portal data pasien, email, dan FTP server menggunakan IP 172.20.0.0 dengan prefix 24 ya. Nah, satu server yang dimaksud itu yaitu yang server yang terakhir ini ya. Nantinya yang server terakhir ini tuh bakalan ada web rumah sakit sama web portal, email, dan FTP servernya itu terletak di server yang ke-6 ini. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada masing-masing server ini ya. Kita konfigurasi 172.20.1.1.2 karena prefix 24. Oleh karena itu kita memakai subnet maxnya 255.255.255.0 ya. Default gateway-nya menggunakan 172.20.1.1 dengan DNS servernya 1.2. Samain seperti IP address-nya. Kemudian kita menuju ke service, ke DHCP. Saya menggunakan DHCP untuk men-setting masing-masing PC ini karena untuk menghemat waktu dalam membuat video ini serta tidak perlu repot-repot kita men-setting PC-nya satu persatu ya. Default gateway kita seperti tadi samain. Start IP address-nya 1.3 karena 1.1 sama 1.2 sudah digunakan oleh default gateway dan IP pada servernya. Maximum number of users kita beri karena jumlah 70 saja, karena server yang pertama ini kita terhubung oleh ruang perawat di mana hanya berjumlah 60 host, tapi di sini saya memberikan maksimum number usernya hanya 70 saja. Jangan lupa kita nyalakan on-nya. Lakukan hal sama seperti server lainnya.
sini maksimum numbersnya karena pada server 2 ini kita terhubung oleh manajemen rumah sakit di mana hanya berjumlah 10 host. Saya berikan maksimum numbersnya 13 saja. Klik save, kemudian on ya, nyalakan on, jangan lupa. Server 3 juga kita setting lagi. Kita berikan saja maksimum numbernya 8 host. Save, ini ya, on kan. Maximum numbers of usernya kita berikan saja 13. Kita save, kita on kan. Pada server yang kelima setting lagi IP nya. Berikan saja 105 untuk maksimum numbernya. Kita save, kemudian kita on kan. Pada server yang terakhir kita juga setting IP nya. Untuk server yang ke-6 ini kita tidak perlu men-setting DHCP-nya ya, karena memang server 6 ini tidak terhubung oleh ke PC. Dia hanya langsung terhubung ke router saja. Kemudian jika sudah setting IP pada servernya, kemudian kita setting IP pada routernya ya. Kita menuju fast Ethernet 0/0. Nah, 0/0 ini terhubung ke ruang perawat, di mana default gateway dari server itu 72.20.1.1 ya. Kita nyalakan. Kemudian kita 1/0 kita setting. Dua titik satu.
on kan, jangan lupa. Jika sudah seperti ini, kita cek ya pada PC di bagian ruang perawat apakah sudah DHCP-nya benar atau tidak. Kita IP configuration. Nah, ini sudah benar ya. Memang angkanya tidak urut, tapi yang jelas angka ini hanya maksimal batasannya yang sudah kita terapin pada maximum number of user yang tadi di server itu ya guys ya. Yang jelas di sini sudah terkonfigurasi secara acak dan otomatis. Kita cek ke ini, dan memang sudah terkoneksi dengan baik ya untuk konfigurasinya. Inilah kelebihan dari DHCP. Kita tidak perlu capek-capek untuk men-setting PC-nya satu persatu. Kita cukup men-setting IP pada server, dan pada bagian DNS-nya kita setting pula, dan inilah hasilnya. Kita tidak perlu repot-repot. Dan jika sudah seperti ini, kemudian kita tinggal membuat web server. Kita mungkin tes terlebih dahulu ya. Tes jaringan kita bisa menggunakan perintah ping ke ruang perawat, ke klinik, mungkin ke klinik kita ping coba dari ruang perawat ke klinik apakah sudah terhubung. Kita tunggu ya. Di sini tertera request timeout. Kita tunggu dulu. Request timeout lagi ternyata. Request timeout lagi. Kita coba lagi ya, ping. Request timeout. Kita ping lagi, coba sekali lagi. Wah, di sini request timeout lagi. Coba kita cek di routernya. Barangkali ada kesalahan di settingan tadi pada routernya. Mungkin kita akan mengetesnya lagi ya. Mungkin lagi ada gangguan dari Cisco-nya. Oke. Yang jelas kita skip dulu. Kita akan membuat web rumah sakit, web portal pada server ke-6 ini. Kita membuat web itu harus menuju ke service dan bagian HTTP. Pada bagian index kita edit ya. Kita edit sedikit. Pada bagian indeks ini saya akan
mengarahkan link ke web rumah sakit dan ke web portalnya. Kita save, kita ubah dulu di sini, kita edit lagi. Selamat datang, kita save. Kemudian kita buat new file ya, dengan nama rumah sakit.html. Ini memakai H1 saja. Web rumah sakit, kita save ke file manager. Balik lagi kita buat file lagi dengan nama data pasien, data underscore pasien.html. Web portal pasien, kita save. Jika sudah, kita keluar. Kemudian kita coba ya, apakah web servernya sudah berjalan dengan lancar. Kita coba pada bagian manajemen rumah sakit, apakah dapat mengakses web servernya di PC ini. Kita menuju ke sebelumnya, kita harus men-setting terlebih dahulu di servernya. Pada manajemen rumah sakit ini terhubung oleh server yang kedua ini ya. Kita setting dulu DNS nya. Pada bagian DNS nya kita beri nama saja index. Kemudian addressnya tuh pada IP address server yang ke-6 sebagai web servernya. Kita jangan lupa nyalakan terlebih dahulu. Kita coba ya, apakah sudah berjalan dengan lancar. Kita ke bagian web browser, kita ketikkan index. Nah, di sini sudah tampil ya. Selamat datang. Di sini ada link ke web portal pasien dan tampil web portal pasien, kemudian web rumah sakit. Sudah tampil web rumah sakit. Ternyata web server yang kita buat ini berhasil dijalanin dan saling terhubung antar PC-nya. Coba kita akses web server ini dari ruang perawat. Ini kenapa belum muncul? Karena perlu diingat ya, ruang perawat ini terhubung ke server ini, server pertama, bukan ke server kedua. Di manajemen rumah sakit dapat terhubung karena pada servernya sudah kita setting DNS-nya. Sedangkan pada ruang perawat kita belum setting DNS-nya, kita harus setting terlebih dahulu. Inilah fungsi dari DNS untuk menghubungkan ke web servernya.
coba lagi ya ke web ini, indeks. Bentar, mungkin ada kesalahan dari sini. Kenapa belum bisa? Bentar. Ini seharusnya bisa ya terhubung ya. Mungkin emang lagi ada gangguan dari Cisco paket tracernya, sehingga menyebabkan tidak terhubungnya ini. Seharusnya ini dapat terhubung guys. Request timeout tuh. Kita coba ya, coba lagi. Indeks. Karena memakan waktu ya, kita skip saja. Intinya sebenarnya ini bisa, mungkin lagi ada gangguan dari Cisco nya juga. Oke, langsung saja kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat email. Kita menuju ke email, kita ke email, kemudian beri nama apa ya namanya ya, beri saja nama, jangan nama server.com gitu. Usernya beri nama Amirul, passwordnya 123. Dia nama user lain Budi 123. Terus Alan 123. Mungkin cukup 3 dulu ya. Jika sudah, kita menuju ke PC. Kita coba tes ya, apakah emailnya sudah berjalan. Email, your name Amirul. Pastikan nama yang di sini ini, nama email yang akan kita buat ini sudah terdaftarin atau sudah di set pada bagian server tadi ya. Beri saja dengan nama server.com, username-nya Amirul, passwordnya 123, save. Kemudian di PC lainnya, di PC ini kita save. Coba kita mengirimkan email ke Amirul ya, pada PC Budi ini, kepada amirul@server.com. Subjeknya hai, kita send.
sepertinya sini ada kegagalan karena kita belum men-setting pada server ya. Kita menuju ke DNS, kemudian kita beri nama ya server.com, addressnya 72.20.6.2 add. Kita coba send lagi. Sepertinya di sini ada kegagalan. Bentar. Kita beri nama dulu di sininya ya. Tadi ada kesalahan karena memang kita belum beri nama domainnya. Kita hapus dulu. Kita ulangi lagi, beri nama server.com. Set Budi 23 sini 23. Kita coba kirimin ulang ya. Dan ternyata kemudian kita cek apakah emailnya sudah diterima pada PC Amirul ini. Dan di sini sudah diterima ya. Hai. Kita coba kirim balik ke PC-nya Budi @server.com. Subjeknya hai juga Budi. Kita send. Kemudian kita cek pada PC-nya Budi pada bagian receive. Hai juga Budi, sudah diterima dengan baik ya. Kemudian kita langkah selanjutnya buat FTP. Kita ke FTP, kita beri nama username-nya dengan nama portal saja, portal. Passwordnya 123. Kemudian kita harus centangkan semua ini, write, read, delete, rename list. Kemudian kita add. Jika sudah seperti ini, kita mencoba ya. Pada PC kita coba command prompt. Tapi sebelumnya kita harus membuat sebuah file terlebih dahulu ya. Agar apa, kita membuat file dulu ya. Nantinya file ini yang kita buat tuh bakalan akan dibagikan sebagai FTP atau file yang akan kita share. Kita buat file bentuk txt saja ya, teks. Kita save ya dengan nama test.txt. Oke, pada PC ini kita sudah ada filenya. Kemudian kita menuju command prompt, kita ketikkan FTP serta nama servernya. Username-nya portal ya, seperti tadi. Passwordnya kalau diingat-ingat itu apa ya, 123 passwordnya. Karena kita ceritanya akan mengirimkan sebuah file,
Oleh karena itu, dengan keywordnya output serta nama file yang akan hendak kita kirim, test.txt. Nah, file sudah terkirim dengan baik. Kemudian pada PC lainnya coba kita cek apakah file tersebut dapat kita lihat atau kita download. Caranya sama seperti tadi ya. FTP-nya, karena ceritanya kita akan mengambil sebuah file, gunakan keyword get serta nama file yang hendak kita ingin lihat, test.txt. Dan di sini berhasil ya. Coba untuk melihat file tersebut apakah benar sudah terdownload atau dapat dilihat. Kita menuju ke text editor, kemudian kita pencet Ctrl O. Dan di sini sudah terlihat test.txt. File FTP kita sudah dapat berjalan dengan baik ya. Coba kita berpindah ke PC pada blok pasien, apakah dapat melihat file FTP itu. Kita coba. Berhasil guys. Kita lihat, Ctrl O. Ternyata file yang tadi kita kirimkan dapat tersebar atau dilihat pada blok lainnya. Salah satunya di blok ruangan pasien ini. Kita kembali ke awal lagi ya. Saya masih bingung kenapa PC ini tidak dapat terhubung ke blok manajemen rumah sakit. Kita ping lagi. Mungkin memang lagi ada gangguan ya. Sebenarnya sebelumnya saya sudah coba dan berhasil. Ini gak tahu kenapa bisa tidak berhasil seperti ini. Yang jelas intinya web server, email serta FTP yang telah saya buat sudah berhasil dijalanin. Mungkin sampai sini dulu ya mengenai video yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan video ini, memang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.